Di sini saya akan melakukan praktikum, difusi, dan osmosis. Yuk kita simak praktikumnya. Tujuan praktikum sebagai berikut. Selanjutnya, apa sih difusi dan osmosis itu? Difusi adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Sedangkan osmosis adalah proses perpindahan pelarut dari konsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi. Praktikum yang pertama yang akan kita lakukan adalah difusi. Berikut alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan yang pertama adalah sendok. Lalu 2 gelas, yang ini diisi air dingin dan yang satunya diisi air panas. Lalu untuk difusi ini menggunakan kopi. Langkah dari praktikum difusi yang pertama adalah kita memasukkan serbuk kopi ke dalam air dingin terlebih dahulu. Selanjutnya kita memasukkan kopi ke dalam air panas. Kita tunggu sampai 15 menit dan kita akan perhatikan perubahan apa yang akan terjadi. Baik, setelah 15 menit berlalu, kita lihat dari kopi pada air dingin. Pada kopi air dingin ini masih ada serabut-serabut kopi atau endapan karena larutan tidak larut dengan sempurna. Sedangkan kita lihat kopi pada air panas. Kopi pada air panas ini sudah larut dengan sempurna, berbeda dengan kopi pada air dingin. Mengapa demikian? Karena difusi adalah perpindahan zat dari hipertonik menuju hipotonik, yaitu di mana saat proses kopi dimasukkan ke dalam air panas, kopi akan bergerak dari tekanan rendah menuju tekanan tinggi, berbeda dengan kopi yang dimasukkan pada air dingin. Baik, selanjutnya kita akan melakukan praktikum osmosis. Alat yang digunakan sebagai berikut: pisau, timbangan, sendok, dan 2 gelas. Untuk bahan yang kita gunakan adalah labu, lalu dipotong menjadi 2 bagian, garam, dan air. Langkah yang pertama adalah memotong labu menjadi 2 bagian, di mana keseluruhan labu harus memiliki berat yang sama. Untuk berat labu disesuaikan masing-masing. Di sini saya menggunakan berat 10 gram. Kemudian saya menuangkan air 150 ml ke dalam gelas. Pada osmosis ini kita menggunakan 2 larutan, yang satu larutan air biasa, yang satu larutan garam. Untuk larutan garam kita menggunakan 1 sendok teh garam, lalu dimasukkan ke dalam gelas yang kedua. Setelah itu kita aduk. Lalu kita akan masukkan 2 potongan labu tadi ke dalam kedua larutan. Yang pertama kita masukkan 1 potongan labu ke dalam gelas tanpa garam, yang kedua pada larutan garam. Kita tunggu sampai 1 jam. Setelah 1 jam berlalu, kita akan mengeluarkan labu dari larutan biasa dan larutan garam. Yang pertama kita akan mengeluarkan labu dari larutan biasa. Setelah itu kita keluarkan labu dari larutan garam. Lalu kita akan melihat perbedaan labu dari yang menggunakan larutan biasa dan menggunakan larutan garam. Tentunya sudah kelihatan ya teman-teman, ini seperti pada larutan garam seperti lebih kecil daripada labu pada larutan biasa. Pada larutan biasa ini teksturnya masih keras, masih sama seperti awal. Pada larutan garam ini warnanya lebih gelap daripada labu yang direndam pada air biasa. Untuk tekstur pada labu yang direndam air garam lebih lunak daripada labu yang direndam air biasa. Selanjutnya kita akan menimbang dari labu yang direndam air biasa dan yang direndam air garam. Yang pertama kita akan menimbang dari air biasa dan tetap beratnya sama seperti awal, dan kita akan menimbang yang direndam air garam menyusut menjadi 9 gram. Kemudian dapat ditarik kesimpulan dari percobaan osmosis ini adalah
Pada larutan garam, air selalu bergerak melewati membran ke arah sisi yang mengandung jumlah pelarut paling banyak dan kadar airnya sedikit, yang membuat zat pada labu yang direndam pada air garam keluar, berbeda dengan pada larutan tanpa garam, sehingga membuat labu pada larutan air garam itu menyusut dan menjadi lunak.